Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Grey guys ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara beternak domba kibas agar menghasilkan ternak yang banyak, kemudian sehat dan tentunya berhasil. Bagaimana untuk ternak domba kibas? Dan kali ini saya dengan peternak langsung yaitu Bung Wahudin. Untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Grey guys ya, kali ini saya sedang berada di Desa Rancauloh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dengan Bung Wahudin. Beliau ini adalah pemilik ternak domba, dan kali ini jenisnya adalah domba kibas. Akan saya tanyakan langsung kepada Bung Wahudin bagaimana trik dan tips agar domba kibas ini tetap sehat dan tentunya menghasilkan hasil yang banyak. Ya sekitar 5 tahun ternak kambing gendel. Ini kalau orang di Brebes ngomong ya kambing gendel ini namanya. Itu pemberian pakan biasanya yang saya lakukan itu sehari cuma 1 kali. Posisinya itu biasanya sore menjelang maghrib lah itu. Nah kalau paginya nanti kalau pakan yang enggak habis itu kita dibalik ya, karena kan pakannya biasanya ini kan nggak habis, pakan nggak habis. Posisinya dia misalkan ini pakan ya, terus kan ada sisa-sisa pakan kayak gini, nanti dibalik kayak gitu biar habis semua. Tapi kalau nanti malam itu sekitar jam 11 malam, kan sore kita udah kasih makan. Jam 11 malam itu kedengaran dia masih kelihatan dia masih lapar pun kita kasih makan lagi. Tapi terutamanya itu sore menjelang maghrib kita kasih makan. Ya terutama rumput yang, apalagi kalau misalkan musim hujan itu kan rumput banyak yang hijau ya. Nah ini rumput kayak gini itu kalau di sini tuh namanya rumput ton. Jadi dia itu banyak kandungan air, itu bagus, malah nggak ada sisanya, cuma bonggol-bonggolnya aja yang tersisa. Tuh terutama rumput satu. Yang kedua itu biasanya kalau kita ada halangan untuk sayur rumput, kita bisa pakai ini yang namanya daun bawang yang kering. Itu kan biasanya petani bawang dia mau tatem kan dipotong lah, itu daun bawangnya itu kita simpen dikasih buat makan. Daun bawang bisa, terus kulit kedelai juga bisa. Tuh namanya kalau di sini itu ambyang. Ini contohnya daun bawang. Ini kan biasanya kalau petani bawang mau nanam kan posisinya masih gedengan kayak gini nih. Ini namanya gedengan, masih sama daunnya. Nanti kan yang namanya daunnya kan nggak terpakai, karena yang diambil yang buat bibit aja yang ditanam. Ini yang kita kasih makan, tapi posisinya udah dibersihkan. Barangkali biasanya ada tali rapia atau buat talinya itu diambil. Ini contohnya. Saya rasa nggak ada, karena posisinya bawang itu kan yang buat bibit nggak mungkin langsung panen terus dikeringin terus langsung ditanam lagi, tapi kan nunggu berapa bulan udah hilang kandungan obat-obatannya, udah hilang. Ya ini bawang juga kan mengandung kayak semacam gas juga ya, istilah juga bagus. Nah, bagus ini bawang. Nah, ini bawang ini bagus. Malah untuk penggemukan ini juga menambah gemuk. Kayak tadi yang saya bilang itu yang namanya kulit kedelai atau bahasa sini itu bilang ambyang juga bagus, itu ambyang.
Ya, kalau daun bawang ini biasanya kita untuk cadangan saja. Kalau posisi pakan apa namanya rumput lagi susah atau kita ada kendala untuk istilahnya ngarit atau cari rumput, itu biasanya untuk cadangan saja. Jangan terlalu sering juga ini, untuk selingan saja, Terutamanya itu rumput. Terus kayak apa namanya, kalau daun-daun kayak daun kedongdong, kalau orang sini bilang kedongdong, atau daun mangga juga bisa, cuma posisinya harus katakan dijemur dulu biar agak layu. Jangan langsung kita, misalkan ada tebang apa namanya mangga, langsung dikasih layu dulu kayak gitu, karena biar apa namanya, kalau orang bilang sini itu mendem atau mabok itu biasanya. Kalau pakan lain ini biasanya, kalau pakan itu enggak ada pakan lain, rumput. Terus tadi saya bilang itu daun bawang, terus ambyang itu. Cuma kita biasanya kasih nutrisi seperti minuman itu ya, buat minum. Di samping air putih, maksud saya air tawar ya, yang buat minum juga biasanya setiap sore kita kasih ini namanya laru. Itu yang namanya laru itu kalau ini hasil rebusan dari kedelai. Biasanya orang-orang pembuat tempe, yang buat tempe itu kan dari kedelai ya, biji kedelai kan direbus lah, itu air rebusannya kita kasih minum untuk kambing-kambing. Tapi posisinya udah dicampur air biasa. Jadi biasanya kan kalau baru ambil kan panas, biar jangan panas tapi hangat, posisinya hangat gitu. Tapi kalau misalkan itu posisi panas, tapi kalau udah dingin langsung itunya aja nggak apa-apa itu. Terus garam krosok juga bisa, garam krosok dikasih air biasa ya, air biasa dikasih garam krosok, itu juga bisa buat minum. Kalau garam krosok itu apa namanya, 1 minggu sekali juga bisa. Terus air garam krosok juga buat, biasanya saya campur buat rumput-rumput yang agak kering, dicipret, buat cipret-cipret aja itu air garam krosok itu. Tuh. Nah, kalau biasanya jamu itu biasanya kita juga kasih jamu 1 bulan sekali, kasih kecap biasa. Itu biasanya kan ada yang namanya, kalau di daerah sini ada kecap industri rumah tangga ya, itu di Brebes itu kasih kecap, kita dikasih minum ya. Itu kan kecap kan hasil fermentasi itu ya, untuk menjaga kesehatan dari kambing-kambing ya. Kita lihat posisi sakitnya dulu itu ya. Kalau kambing sini yang saya alami itu kebanyakan, kalau kambing itu biasanya kembung. Biasanya kalau kembung kita apa namanya, di karantina lah, dipisah ya, dipisah sama kambing-kambing yang sehat. Itu udah kelihatan nanti kalau kambing itu sembuh sendirilah kalau udah dipisah. Yang penting perawatannya bagus ya, nanti nggak ada penyakit. Kalau masalah kambing, biasanya kalau kambing-kambing ini kan kita nggak ada penyakit kayak koreng atau apa ya. Lain dengan kambing Jawa, itu biasanya malah rentan, kayak kukunya biasanya itu keluar belatung Kak. Itu kalau kambing ini kuat. Yang penting ini bulu juga harus sering dicukur. Nah ini kan bulu yang ini masih kecil nih gini, mulus ya, mulus. Tapi kalau udah ada besar kan kayak gitu, makanya disebut kambing gendel, karena kayak gini gendel, rambutnya gimbal. Nanti harus dicukur itu. Jadi kalau dicukur kan posisinya dia juga badannya bersih ya, terus lebih cepat gemuk. Nah, habis dicukur biasanya dimandiin juga. Tergantung kelihatan apa namanya pertumbuhan ininya, gendel atau enggaknya, ini kan udah kelihatan. Kalau udah kotorannya udah banyak, gendelnya kayak gitu ya, kita cukur pakai gunting aja nggak apa-apa ya. 1 tahun kita katakan bisa produksi 2 kali bisa beranak 2 kali. Kalau misalkan anaknya 2 itu malah cepet, 2 atau 1 lah cepet
daripada katakan ada yang 4 atau 3, itu malah lama, pertumbuhannya lama juga, pertumbuhan anaknya, maksudnya anakan kambing. Ya semakin banyak kambing betina juga kan produksinya semakin cepat kayak gitu. Kalau yang namanya kambing jantan itu kan kita juga apa namanya, buat ininya aja, pejantan saja. Yang penting kan kambing betinanya dibanyakin. Kita jantan biasanya bisa, karena kalau dia dicampur, kalau dia udah birahi, apalagi sudah dewasa dia birahi, nanti malah mengganggu yang lain. Nah gitu, makanya biasanya kalau nggak kita kasih tali, kita bisa. Nah kalau misalkan dicampur, posisi dicampur bisa, cuma nanti kita kasih tali. Cuma resikonya biasanya kalau kasih tali, tingkat katakan resiko rawan kematian juga. Orang sini bilang itu kendat kalau kita nggak teliti, nggak kontrol, nanti tiba-tiba itu kambing mati sendiri karena terjerat tali, dia punya tali kayak gitu. Makanya mendingan sih kita pisah ya. Seperti tidak itu. Karena dia posisinya kan ikut indukannya. Kalau dia dipisah, dia masih menyusu, nanti dia menyusunya dari mana kalau misalkan dipisah? Karena dia ikut indukannya kayak gitu. Tapi nanti kalau yang namanya dia udah, orang sini bilang pedot susu atau udah nggak menyusu sama indukan, ya dia lepas sendiri udah. Ini kan dia masih, karena masih kecil diikutkan karena dia masih menyusu. Ya dia posisi udah kelihatan lincah, udah lari sana lari sini, ya kita naikkan aja. Tapi kalau misalkan masih lemas, contohnya masih kayak gini nih, masih kecil, kita karena berhubung belum ada kandang buat apa namanya, kandang yang habis melahirkan ya, ini kita taruh di bawah kandang ini pun kandangnya kita belum dibersihin, karena posisinya kalau kandang terutama ini ya, saya bilang tadi perawatan kandang juga harus bersih ya. Kandang harus ini berapa hari karena kita repot belum dibersihkan, jadi agak menumpuk. Ini masih kecil ini. Nah posisi 1 bulan juga udah bisa naik lah, nyampur. Ini posisi ininya nih, ini dia tali pusar ya, itu tali pusar udah, ya nanti kalau udah copot ya udah. Nah terus kelihatan lah nanti kalau kambing udah lincah lari sana lari sini, lah udah naik aja. Ya alangkah baiknya sih dilakukan 1 hari sekali, alangkah baiknya ya. Jadi posisi kandang itu enggak ada kotor. Ini pun sebenarnya nanti posisi kandang ini karena kita istilahnya belum permanen ya, posisi kandang kita bikin turunan agak turun. Nah ini kan juga pembuangannya ada, ini selokan pembuangan agak turun, ini kasih rolak bata lah ya. Jadi nanti air dari kencing dari kambing nanti ke sana, tapi kotoran kita tarik, karena kotoran juga nanti kita juga bisa diolah buat pupuk juga, buat pupuk pertanian. Terus juga nanti bisa orang sini itu buat kebul-kebul atau buat bakar setiap sore, itu sisa-sisa rumput yang mengering yang nggak dimakan sama kambing, kalau orang sini bilang rapen, itu kita dibakar, terus kotorannya kotoran kambing itu nanti taruh di atasnya. Jadi posisinya dia katakan buat penghangat atau untuk pengusir nyamuk, biar kambing itu hangat, nyamuknya juga nggak ada. Posisi dia saya kasih makan, habis itu kita bakar rumput-rumput yang kering atau bekas-bekas yang nggak dimakan. Ya ini contoh, ini kita contoh kita yang kandang belum permanen, ini udah cukup lah. Ini udah cukup 1 meter 20-an juga cukup lah. Bagusnya lagi 1,5 meter juga cukup. Tapi kalau 2 meter terlalu tinggi. Yang penting kita untuk ini jongkok, posisi jongkok kepala, katakan untuk membersihkan, kita bisa masuk, nggak terlalu membungkuk kayak gitu. Kita bisa masuk di rongga bawah, bagian bawah kandang kayak gitu, untuk posisi membersihkan. Juga kalau terlalu pendek, 0,5 meter atau 60 cm atau 70, kurang dari 1 meter lah. Satu, kita posisi membersihkan kandangnya susah.
amoniak juga, amoniak dari kotoran juga naik. Itu yang bikin penyakit itu sebenarnya. Tapi kalau posisi tinggi itu juga untuk mengurangi resiko dari penyakit, karena kalau terlalu pendek amoniaknya naik itu. Ya ini sebenarnya juga ini karena tadi saya bilang belum permanen ya, belum permanen. Kedepannya kita rubah. Ini kalau aspe juga sangat pengaruhnya juga sebenarnya kurang bagus. Karena apa? Posisi di daerah Brebes Pantura itu kan dia panas. Kita harusnya menggunakan ini yang namanya genting-genting dari tanah liat itu. Jadi posisinya untuk meredam panas kalau posisi panas, karena daerah Pantura kan panas. Kalau asbes kan panas. Ini asbes kita atau seng itu cocoknya untuk daerah-daerah pegunungan yang udaranya terlalu dingin. Demikian video kali ini, yaitu cara beternak kambing agar menghasilkan kambing yang sehat, kemudian hasilnya juga melimpah. Dengan Bung Wahudin, beliau ini adalah pemilik kambing yang diternak dengan cara manual, artinya dengan cara tradisional, yaitu dengan cara mengarit rumput, tidak dengan sistem fermentasi. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi sahabat Gregasia yang ingin beternak kambing. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Salam Gregasia.